Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kesya, saya jurusan Administrasi Bisnis. Di sini saya akan membuat konten video tentang dampak dari media sosial. Tugas ini diberikan oleh Ibu Audisti Pranahardayu STMM sebagai dosen pengampu mata kuliah Kemampuan Komunikasi. Bagi teman-teman semua, tentunya udah nggak asing lagi kan sama yang namanya media sosial. Apa sih itu media sosial? Jadi media sosial adalah platform digital yang memungkinkan kita untuk saling bertukar pesan, mengupload video, foto, serta bisa menjadi tempat yang memungkinkan kita untuk membangun sebuah bisnis. Contoh platform digital tersebut seperti TikTok, Instagram, Facebook, serta WhatsApp. Namun, seiring perkembangannya zaman, platform tersebut menimbulkan adanya dampak. Dampak yang pertama yaitu dampak negatif. Nah, apa sih dampak negatif dari penggunaan media sosial? Untuk hal tersebut, mari kita simak untuk penjelasan selanjutnya. Yang pertama yaitu dampak negatif. Apa saja sih dampak negatif dari media sosial? Yang pertama yaitu bikin sifat kita jadi malas. Contohnya, teman-teman kalau udah pulang dari kampus, kebanyakan kalau yang nggak ikut organisasi, pasti yang awalnya mau ngerjain tugas, ujung-ujungnya nggak jadi kalau udah scroll TikTok. Yang kedua, cyberbullying. Kebanyakan korban dari cyberbullying ini perempuan. Kayak semisalnya tuh mereka yang awalnya upload konten video tentang cara make up, cara berpakaian, tapi malah ujung-ujungnya mereka itu dibully. Yang ketiga, bikin pribadi kita menjadi seseorang yang terlalu malas dalam melakukan hal-hal yang dikatakan ibaratnya tuh kegiatan yang positif. Contohnya, kalau yang non muslim, kalau hari Minggu kan wajib di gereja ya, ibadah. Tapi kebanyakan yang awalnya pagi-pagi udah bangun mau pergi ke gereja, tapi ujung-ujungnya malah lihat HP, scroll TikTok. Ini nih penyebab generasi sekarang kebanyakan malas karena media sosial. Yang keempat, adanya bikin anak-anak yang masih seumuran kayak umur-umur yang masih muda, umur-umur 4, 3, 5 tahun gitu, terlalu menjadi anak-anak yang terlalu cepat dewasa. Kenapa sih dibilang demikian? Soalnya nih, menurut pengalaman pribadi, saya sebagai seorang kakak, adik saya yang berumur 3 tahun sama yang umur 10 tahun udah kecanduan yang namanya media sosial. Adik saya yang umur 3 tahun udah bisa buka HP, udah bisa nonton YouTube. Pagi-pagi udah buka YouTube, pagi-pagi udah nonton kartun-kartun di YouTube. Kalau misalnya HP-nya diambil, dia bakal nangis. Nah, adik saya yang umur 10 tahun jadi malas. Dia sering kalau misalnya ibu saya suruh ngebantu-bantu di rumah, malah main HP, masuk kamar. Ujung-ujungnya kena marah. Ini nih jadi dampak negatif dari media sosial. Terus juga ada kasus anak-anak yang udah bisa akses video-video dari situs-situs ilegal. Ini nih karena media sosial aksesnya nih terlalu luas. Nah, namun dari dampak negatif tersebut ada juga terselip dampak positif dari media sosial. Apa saja sih? Yuk, mari kita simak. Yang kedua, ada dampak positif dari media sosial. Apa saja sih dampak positif dari media sosial? Yang udah pasti ya kemudahan dalam berkomunikasi ataupun interaksi ya. Terus
adanya kemudahan dalam mendapatkan informasi berita-berita penting yang akurat, serta juga bisa menjadi tempat kita untuk membangun bisnis ataupun usaha. Contohnya, kita bisa berjualan di online shop seperti TikTok Shop ataupun Shopee. Nah, ini nih menjadi peluang kita dalam membangun sebuah usaha ataupun branding. Nah, dari kedua dampak tersebut, dari dampak negatif maupun dampak positif, dapat disimpulkan sebenarnya media sosial tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Jika kita bisa menggunakannya dengan baik, maka kita mendapatkan dampak positif yang sangat banyak. Namun begitu juga sebagaimana misalnya kita menggunakan media sosial dengan tidak teratur, maka akan mendapatkan dampak yang negatif pula. Nah, itu tuh tergantung dari individu bagaimana cara menggunakan media sosial. Untuk karena itu, saya mempunyai beberapa tips bagi remaja zaman sekarang, bagaimana sih caranya untuk menggunakan media sosial agar mendapatkan dampak positif dari platform digital yang digunakan. Mari kita simak untuk video selanjutnya. Ada beberapa tips dari saya untuk remaja-remaja zaman sekarang agar menggunakan media sosial tidak terkena dampak negatif dari media sosial tersebut. Yang pertama, udah pastinya kesadaran dari individu. Intinya, jika kita sadar bahwa media sosial tidak sepenting itu, maka kita tidak akan terpengaruh, tidak akan terkena dampak negatif dari media sosial. Yang kedua, cobalah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan positif seperti mengikuti kegiatan organisasi kampus yang akan membuat waktu yang kita keluarkan lebih berharga. Ibaratnya, jika kita punya waktu luang, maka pergunakanlah waktu tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Jangan hanya terpaku pada media sosial. Bagi orang tua juga penting untuk selalu memandu para anak-anaknya dalam menggunakan media sosial. Jadi, kalau untuk anak-anak yang masih di bawah umur, tolong bagi orang tua untuk selalu memandu anak-anaknya agar tidak terlalu bebas dalam mengakses media sosial. Takutnya yaitu tadi, seperti dampak-dampak negatif yang bakal mudah diserap oleh anak-anak yang masih di bawah umur, karena mereka ini di usia-usia yang sangat mudah untuk dipengaruhi. Jadi tolong bagi orang tua selalu untuk memiliki pegang kembali ataupun selalu memandu bagi anak-anaknya yang sudah menggunakan media sosial. Bagi orang tua, penting untuk berperan dalam penggunaan media sosial yang bijak dan sehat di lingkungan keluarga. Sekian video penjelasan tentang dampak media sosial dari saya ucapkan terima kasih.